Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya mengatur aplikasi ACMI sebagai proktor. Pertama yaitu server, ya, nanti usahakan data lembaganya ini terisi, ya, terisi semua. Kemudian di sini mode pelaksananya apa, silahkan pilih. Kemudian status pelaksananya mandiri apa menumpang, atau juga mandiri ditumpangi, silahkan. Jumlah servernya kalau misalnya ada satu-satu, kalau dua-dua. Laptopnya silahkan nanti ditentukan. Kalau misalnya punya dua, contoh ini dua, misalkan milik madrasah, terus kemudian kita pinjam misalkan dua. Setelah itu nanti klik simpan. Nah, yang berikutnya nanti di sini ada tim madrasah. Nah, tim madrasah di sini nanti kita klik tambah. Nah, nanti kita masukkan di sini. Misalkan NIP-nya berapa? Kalau tidak ada misalkan namanya misalkan siapa di sini? Awin, misalkan emailnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian jenis kelamin, laki-laki, tanggal lahirnya, tempat lahir. Kemudian tanggal lahir kita tuliskan, ininya ganti tahunnya. Misalkan di sini 86. Bulan Agustus tanggal 10. Kemudian pilih jabatannya apa sebagai proktor, klik proktor, kemudian save. Nah, sudah muncul nanti. Nah, terus nanti tambah lagi untuk teknisi dan pengawas. Yang berikutnya kita nanti di sini data siswa. Nah, untuk data siswa kalau misalkan belum muncul silahkan sinkron di sini. Klik sinkron sehingga nanti muncul. Nah, ketika misalkan di sini ada yang tidak aktif, misalkan sudah keluar, silakan nanti klik nonaktif, ya. Yang berikutnya cek kelengkapan di sini. Nah, di sini misalkan berarti nama peserta tidak ada. Nanti ini otomatis sendiri ya, biarkan. Nah, kemudian klik ACMI, servernya tentukan. Nah, di sini sudah. Kalau misalkan kita mau tambah server, klik tambah server. Nah, nanti ditambah. Nah, ada dua ya, karena saya hanya satu, ini saya hapus ya. Nanti setelah kita tentukan server, kita memilih ruangan ya. Ruangannya itu ada berapa ruang. Kalau misalkan kita buat satu ruang, ya satu ruang. Kalau misalnya ada dua ruang, dua ruang. Misalkan di sini ya, ini ruangan nih, kita tambahkan ruangan. Nah, misalkan di sini ruangannya satu, atau misalkan ruangannya ada dua. Nah, tulis ya, misalkan dua ruangan. Nah, maka di sini ada ya ruang dua. Ini ruang satu, ini ruang dua, seperti itu ya. Nah, setelah misalnya untuk mengatur ruangan ini kita pastikan berapa siswa punya kita. Kalau misalkan siswa kita itu ada 10, komputer kita ternyata hanya 5, misalkan untuk siswa, nah maka kita bisa gunakan satu ruang tetapi nanti dua sesi. Maksudnya dua sesi itu jadi bergantian. Misalkan yang pertama itu sesi pertama 5 orang. Nanti sesi yang kedua itu misalkan 5 orang ya. Kalau misalkan ternyata siswanya banyak, misalkan ada 30, sehingga harus dibagi dua ruang ya. Misalkan ruang pertama 15, ruang kedua misalkan 15, seperti itu ya. Nah, pada contoh ini saya hanya menggunakan satu ruang ya. Jadi ini saya hapus lagi. Ini juga saya tidak butuh, saya hapus lagi. Nah, jadi satu ruang ya. Nah, kemudian sesi peserta, nah di sini ya. Nah, kita tentukan nanti sesinya di sini ya. Periodenya berapa? Nah, misalnya mau periode pertama tanggal 15, apakah periode kedua, apa periode ketiga? Itu ditentukan, silahkan ya, disesuaikan. Nah, ruangannya tinggal pilih. Kalau misalkan ini
si Bayu ini di ruangan pertama, berarti kita pilih ruangan pertama. Kemudian sesinya mau sesi keberapa? Sesi ke-1 apa sesi kedua? Nah, ini si Bayu saya buat sesi ke-1. Nah, sesi ke-1 itu ada 4 orang. Kemudian sesi kedua itu ada 3 orang karena komputernya ini terbatas. Kalau misalkan sudah, nanti di checklist kemudian disimpan. Nah, sudah. Kemudian yang berikutnya pengawas. Nah, sini ya. Pengawas di sini sudah ada 2 orang ya. Nanti silahkan disesuaikan. Nah, nanti cetak kartu. Kalau sudah, nah pilih nanti di sini periodenya. Saya kan periode kedua, pilih periode kedua. Nah, di sini ruangannya 1. Kemudian sesinya ke 1 misalkan. Nah, sehingga muncul seperti ini, tinggal kita cetak kartunya. Oke, itu saja mungkin penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh para operator madrasah yang masih bingung bagaimana cara mengatur peserta AKMI untuk tahun kali ini yang akan dimulai, yaitu bulan November. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.